Apa sih yang ngebedain antara yang bakal sukses jualan di e-commerce khususnya di TikTok Shop sama mana nih yang kalau lu lakuin ini yang gagal? Nah, dari temuan gua, jadi gua bangun Mia udah 5 tahun lebih dan selama 5 tahun ini nemu banget gitu loh, tau nggak, banyak seller-seller yang kalau gua lihat, oh karakter kayak gini kok nggak tahu gimana, tokonya selalu nge-boom nih, selalu benar-benar jadi gede, omsetnya besar gitu kan, yang jadi sultan gitu ya. Tapi banyak juga nih kalau gue lihat, ya ketemu orang kayak begini ini kayaknya agak suram deh, dan nggak tahu kenapa prediksi gue, feeling gue bener gitu. Gue bukan mau doain orang jahat, tapi itu kejadian gitu loh. Nah, jadi apa, ternyata kalau gue perhatiin ada beberapa perbedaan dasar, dan kali ini gue mau spill ke kalian biar kalian tahu, biar lu jangan sampai jadi orang yang gagal, bener nggak? Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, apa sih yang beda antara yang gagal sama yang sukses? Ternyata kayak gini. Kalau gue perhatiin ya, rata-rata toko yang sukses, yang bakal rame, itu tuh mereka tahu dengan pasti apa yang mereka jual di TikTok, lawannya siapa, targetnya harus kemana, dan gimana caranya buat laku. Malah bisa dibilang mereka ini suka nggak suka gitu ya, punya data yang sangat kuat sekali. Jadi datanya kuat, udah bisa baca datanya, jago nih dalam mengolah data itu sampai akhirnya dapat penjualan. Gitu ya. Jadi mereka kalau sesuatu nggak cuman kayak feeling gue kayaknya gini deh, feeling gue kayaknya gitu deh. Gitu. Nah, sesimpel kayak gini. Belum lama kemarin gue pernah ngobrol sama salah satu seller yang tokonya besar, omsetnya gede. Terus dia bilang gini, tau gak? Lu tau gak sih kayaknya orang itu bedanya ya antara yang rame sama yang enggak tuh sesimpel kayak gini. Lu ketika bereaksi berdasarkan data apa feeling? Dia bilang gini, orang tuh kadang lihat data aja nggak ngerti. Padahal data itu harus diolah jadi informasi, informasi itu diolah jadi kebijaksanaan gitu kan. Dia bilang seperti itu. Data jadi informasi, informasi itu diolah lagi jadi kebijaksanaan, baru lo ngambil action plan dari situ. Gitu, kebayang ya. Nah, yang sukses itu bisa mereka dengan tahu, oke, gue jual A, lawan gue siapa, ini gue kayak gimana. Kalau ada perubahan di market mereka tahu, dan mereka udah tahu harus ngapain. Rata-rata jago-jago tuh kayak gitu. Nah, beda banget sama yang kebalikannya. Oke, gue jual barang ini, kenapa lu jual baju? Ya udah, karena semua orang jual baju. Artinya kan baju laku. Nggak gitu, Bambang. Lu harus tahu dulu. Lu kalau jual baju, lawan lu siapa? Kalau ini lu siapa? Pembeli lu siapa? Kira-kira mereka pengen apa? Ada nggak yang mereka bisa lakuin supaya mereka barang lu tuh lebih menarik di mata konsumen? Nah, beda sama seller yang gua ketemu adalah ini nih, gua kayaknya kalah gara-gara si itu lagi jual murah. Kalau lu cuma gara-gara kalah gara-gara harga, artinya lu tuh kan nggak punya nilai jual yang lain. Bener nggak? Taunya cuma gara-gara toko gue sepi. Wah, ini pasti gara-gara kalah deh. Padahal menurut gue bagus. Ini nggak adil. Gitu loh. Dan lu nggak tahu kenapa ininya. Nah, terus perbedaan kedua adalah, kalau gue perhatiin juga adalah toko yang sukses, mereka tuh memperhatikan banget hal-hal detail yang itu tuh pengaruh ke konversi atau penjualan. Hal detailnya kayak gimana? Contoh, lu mau jual di online, lu harus tahu kalau lu jual di online, pembeli itu nggak bisa lihat barang kalian. Bener, nggak bisa lihat, nggak bisa pegang, nggak bisa ngerasain. Katanya kita kalau ngejual ke manusia, manusia itu punya 5 indera kan, mata, telinga, hidung, mulut, sentuhan. Bener nggak? Ya, kalau kita jual offline kita bisa mengandalkan macam-macam tuh. Makanya kalau toko-toko yang ini ya, lu ke toko-toko yang jago ya, itu kadang udah punya jingle diputer-puter. Itu kan mempengaruhi telinga. Bener nggak? Terus kalau offline lagi tuh, bisnis offline tuh bahkan biasanya suka pasang ini wewangian, tau gak? Wewangian yang memang disetting buat ngerangsang orang biar lebih bergairah gitu loh, bergairah buat beli gitu ya. Nah, terus dari sentuhannya gitu kan, dari visualnya gitu kan, di online, di offline lu bisa ngelakuin itu. Dan orang-orang yang jago jualan, ya mau di offline ataupun di online, mereka ngerti cara mainin itu. Panca indera orang tuh gimana cara lu maininnya. Bener nggak? Di offline bisa lu mainin 5-5-nya, apakah di online lu bisa? Nggak bisa. Nah, yang laku itu mereka jago memainkan 5 itu gitu. Jadi gue tahu, oke, di online gue bisa nggak nih main wangi? Nggak bisa. Gue bisa nggak nih main jingle? Ya mungkin jingle masih agak bisa lah ya, lu audio bisa. Lu bisa nggak nih main sentuhan? Nggak bisa. Paling banyak lu main dari mana? Mata. Nah, lu perhatiin banget nih tampilan mata tersebut, ya kan, foto produknya kayak gimana, tampilan toko lu kayak gimana, diatur flow-nya seperti apa gitu kan.
Bahkan sebenarnya itu ada ilmunya. Kalau misalnya di offline ya, kalau lu punya toko retail, buat ningkatin penjualan, buat upsell, buat apa itu ada ilmunya supaya orang tuh mau dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Itu tuh banyak tuh yang mereka perhatikan seperti itu. Gitu. Nah, itulah yang harus kita perhatiin. Gitulah, itulah yang harus kita perhatiin. Nah, lu ketika perhatiin kayak gitu, disitulah lu bisa jualan lu lebih laku. Gitu ya. Nah, terus berikutnya, kadang yang misalnya kadang gue sering lihat juga ada hal sepele adalah toko yang sukses, orang-orang yang jago, mereka juga biasanya peduli banget, bahkan kuat banget dalam customer service. Customer service itu kuat banget, jadi bahkan diperhatiin setiap kata demi kata. Setiap chat, setiap interaksi, gitu kan, itu diperhatiin banget. Gitu, kayak kita di MEA ya, kadang kita sering ketemu toko-toko yang maksudnya kayak stikernya udah bagus, trafficnya udah oke, kita udah bikin marketingnya udah bagus, tapi lemah gara-gara customer service. Gitu kan. Yang kadang memang kita nggak sampai ke situ ngurusinnya gitu loh. Tapi banyak kayak toko-toko yang kita lihat yang kuat-kuat adalah customer service-nya tuh mereka tuh sejago, sehebat gitu kan. Bisa memperhatikan kayak kalau kata ini gimana ya, benar nggak? Itu benar-benar perhatian terhadap detail. Gitu kan. Dan yang terakhir biasanya kalau toko-toko yang kuat itu juga mereka jago dalam bikin gimmick, jago dalam cari traffic, jago dalam bikin mendatangkan orang buat beli gitu loh, jago bikin promo dan nggak segan-segan buat maksudnya ya. Kita tuh kalau contoh gini, lu sadar nggak sih kadang kan kita tuh bikin produk yang kita bikin tuh nggak selamanya laku. Kalau lagi nggak laku atau udah lu kesel, kan uang lu mati ya. Dan maksud gue gini, fair ngomong lah, siapa sih di Indonesia yang lu jualan online, terus lu punya dana tidak terbatas? Kayaknya nggak ada deh, bener nggak? Dan ketika barang lu udah nyangkut, duit lu nyangkut di barang yang mati, itu duit lu mati di situ tuh pusing tuh, gitu kan? Dan kadang mereka tuh nggak, maksudnya gini, dalam traffic mereka juga nggak segan-segan buat udah, gua tahu ini gua gagal, gua bakar deh barang yang ini, gua jual murah deh, yang penting modalnya balik. Karena dengan ada modal, lu punya harapan untuk membuat sesuatu yang lain yang akhirnya bakal laku dibandingin dengan maksain barang-barang yang udah nggak bisa diapa-apain. Nah, sedangkan kalau gue lihat lagi, banyak lagi nih seller-seller yang akhirnya stuck. Itu mereka tuh hitungan banget sama itu. Gitu. Gue bukan ngajar kayak, oh kalau gitu harus jual murah. Enggak, tapi maksud gue gini. Contoh ya, misalnya gue bikin buku ini dulu gue bikin, terus gue laku. Udah gitu ternyata buku lagi nggak laku nih. Gue masih punya stok 1000. Kan itu mati, bener nggak? Ya nggak? Kalau gue tungguin, kejual berapa nih? Sehari satu misalnya. Kalau sehari satu, 3 tahun dong. Gue baru balik modal, bener nggak? Gue nggak bisa jalan yang lain ya, daripada itu gue paksain. Kenapa nggak gue jual murah? Supaya gue bisa menciptakan produk kedua. Ya kan? Produk kedua. Nah, ingat nggak tadi gue bilang di awal? Yang seller kuat itu data driven banget. Nah, lihat nih. Pakailah action plan berdasarkan data yang ada. Jangan sampai data tersebut itu bikin kalian kalah. Gitu kebayangan. Nah, itulah yang perlu dilakuin. Nah, ketika lo lakuin itu, nah itu lo biasanya bisa, bisnis lo bisa lebih bener-bener lebih lincah, lebih bisa pindah-pindah kemanapun dan bisa lebih cepat buat berkembang, buat lebih bagus, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa ciri yang sering gua temuin. Nah, gua nggak tahu nih buat kalian, coba kasih tahu gua ada ciri lain nggak yang mungkin kayak kalian lihat, tapi nggak gitu loh. Tapi atau gimana deh? Coba gua mau pendapat kalian, lu tulis di komen. Kasih tahu gua apa yang lu pengen tahu, atau kalau misalnya ternyata aduh gua tuh sekarang kayak gini, gua harus ngapain sih biar lebih laku, atau gimana sih caranya biar gua bisa lebih berkembang, tulis gua di komen, nanti gua bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo. Bukannya mau nakutin, tapi ini ada satu ancaman serius yang bakal ngancem banget buat terutama kalian-kalian seller pemula yang baru masuk ke dunia online. Karena orang tuh kadang nganggep kayak ya udah online tuh ya udahlah gitu banget, gampang gitu, nggak susah, tinggal lakuin aja, tinggal upload doang. Tapi kan nyatanya nggak gitu, bener nggak? Udah ngupload, udah tungguin, tetapnya nggak laku-laku. Bahkan gini, belum lama gue baru ketemu sama salah satu seller yang di kategorinya ternyata dia itu udah masuk kategori legend gitu ya. Nah ternyata ketika di online dia struggling guys. Nah ceritanya kayak gimana? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Jadi belum lama banget nih, jadi gue ketemu salah satu seller yang legend, dimana dia cerita kayak di tahun 2002 bukan 2022 ya artinya udah 20 tahun yang lalu omsetnya aja udah 8 miliar di tahun segitu. Yang anjir itu gede banget gitu, tau gak? Dan gudangnya gede banget, pakai
trafficnya banget gitu ya, gudangnya gede banget, bisa masuk beberapa tronton. Barang yang dia mainin itu brand dia udah, dia bahkan gini, dia bilang kan, ini loh brand gua tuh dulu terkenal banget gini. Terus jujur gua nggak tahu karena gua memang bukan target marketnya kan. Nah tapi kan barang cewek, nah bini gua tahu gitu, oh ini dulu ini nih gitu kan. Oh, dan terus gimana nih maksudnya perkembangan bisnisnya gitu, ketika maksudnya di offline dia sempat meraja, setelah itu dia keluar dari beberapa jalur distribusi offline karena ternyata fun fact-nya gini, kan banyak seller tuh selalu ngerasa kayak, aduh gila admin online tuh sadis katanya, ya nggak, admin online itu sadis, lu tuh dipotong sekian, wah nggak ada akhlak segala macam. Tapi ternyata Dev Store itu jauh lebih sadis guys. Jadi kata dari versi dia ya, potongan Dev Store itu 40%. Oke, udah gitu mereka bisa retur. Jadi kayak udah order, bisa retur, terus per bulan kayak diminta beberapa puluh model baru setiap bulan. Yang lo bayangin ya, berarti produksi. Kalau mereka lagi enak direturin, gitu kan. Ya karena kan berarti resikonya diseller lagi dong, bener nggak? Udah gitu kalau itu belum dipotong, nanti kalau mereka misalnya mau minta sell, nah mau minta sell itu dia bakal minta potongan lagi diskon dari seller. Padahal udah potong 40%, potong lagi. Kalian kebayang ya? Nah kemudian si seller juga yang harus nyiapin SPG-nya, kan, jadi kayak langsung kayak ini nih. Tapi gue cerita ini gue bukan mau belain kayak, oh di kamar tuh masih kecil lu bersyukur aja, enggak. Poin gue bukan di situ, tapi poin yang gue mau bahas adalah, nah jadi intinya mereka seperti itu. Dia bilang, oh potongan online gini gue udah biasa, dari dulu juga kayak gitu kan. Tapi dia bilang, kenapa ya, kok gue udah masukin, gue nggak bisa dapetin traffic yang gue mau. Apa nih yang salah? Kenapa gue kayak gini? Yang pertama, biasanya banyak seller di kita itu, di Indo itu ya, selalu fokus sama barang. Bener nggak? Jadi kayak, ya udah, gue coba yang penting fokus gue adalah mencari barang. Setelah mencari barang gue upload, barang gue laku. Nih, sekarang gini, kalian bayangin di model-model Dev Store. Jadi ceritanya dari sama kenalan gue ini, Dev Store itu lu memang bisa sih fokus ke barang karena kan marketing segala macam, Dev Store juga nyariin traffic buat ini orang ya setiap bulan, meskipun potongannya selangit gitu ya. Nah, barang itu lu nambah barang nih ya di Dev Store seperti itu aja, dari dia tahu gitu loh kalau misalnya dalam sebulan harus berapa puluh model baru, karena kalau nggak dianggapnya lama. Anggap nggak lama tuh orang udah nggak ini. Nah, sedangkan di kita inovasi produk seller itu biasanya nggak bisa banyak. Udah main inovasinya segitu-segitu aja. Catat ya, yang pertama inovasinya segitu-segitu aja. Yang kedua itu adalah, kalaupun kalian inovasi, kalian harus sadar inovasi ini tuh umurnya tuh seberapa dilihat orang sih diukurnya. Gitu. Kalau kayak model Dev Store, mereka ngitungnya adalah gini. Misalnya nih kan mereka bisa traffic pengunjungnya, mereka juga mencatat ya. Oke, pengunjungnya segini. Dalam satu bulan tuh dilihat sama berapa ratus ribu orang, nanti kita bisa lihat potensialnya yang mana. Nah sebenarnya di online juga sama, cuma di Dev Store lebih abu-abu dalam artian karena dia punya katakanlah 1 juta pengunjung dalam satu bulan, tapi kan 1 juta pengunjung belum tentu semuanya lihat barang yang sama. Itu adalah pengunjung Dev Store. Nah sama juga nih, sama kalau di online. Kalau di online kita bisa lihat Shopee kayak gituan kan, Shopee, TikTok segala macam ngerilis nih, traffic gue segini. Ya beberapa lama sekali lah mereka ngerilis pengunjung ke webnya. Tapi kan nggak nyampe toko lu. Tapi kan dia kasih tahu di toko lu yang datang berapa banyak, yang lihat produknya berapa banyak. Nah biasanya kelemahan di kita adalah cuman udah ngupload mereka nungguin. Artinya nggak tahu cara cari traffic. Ya kan? Nah ketika lu nggak tahu cara cari traffic, lu nggak tahu nih kalian punya produk 5, 10, 20, ada yang lihat apa enggak? Dilihatnya berapa banyak? Sudah cukup belum buat disimpulkan apakah produk ini itu laku apa enggak, layak dipertahankan apa enggak, layak di scale up apa enggak. Nah, mayoritas biasanya yang kita kerjain itu adalah kayak gini. Oke, gue bikin barang 5, upload 5, lu tungguin gak ada yang laku, terus begitu lu bilang, wah ini gak laku nih, wah ini gue kalah nih. Padahal bentar, 5 ini masing-masing sudah dilihat sama berapa orang nih. Udah valid belum? Gitu loh. Kalau 5 ini misalnya dia dilihatnya masih orangnya sedikit, nggak bisa ngomong kalau itu bagus. Karena yang lihat itu juga masih sedikit. Nggak bisa kebayang gitu loh. Kalau yang lihatnya sudah banyak, itu lebih masuk akal. Oke, di sini kita tahu nih. Oke, yang lihat kita punya 5 produk, masing-masing sudah dilihat sama 10.000 orang. Ada yang beli apa enggak? Nggak ada. Misalnya 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 ada, keempat ada sedikit, yang kelima banyak. Nah, di situ lu udah ketemu produk hero. Nah, biasanya banyak seller yang gue bilang selalu fokus cuman sama, oke, gue mau bikin barang gue segini, ketika gue mau bikin, gue stoknya yang banyak. Padahal jangan lu stok dulu. Lu bukan harus stok. Lu ada dulu nggak traffic yang lihatnya?
Kebayang nggak? Ketika traffic yang lihatnya ada, di situ lo ada harapan. Ketika traffic yang lihatnya nggak ada, di situ lo kagak ada harapan. Kebayang nggak? Jadi jebakan pemula biasanya satu selalu fokusnya sama barang, mereka berpikir barang mereka udah bagus, mereka berpikir barang mereka udah banyak yang lihat, dan setelah itu ya udah gitu loh. Mereka mikir kesimpulannya itu dengan datanya itu pakai perasaan, bukan pakai data. Dalam artian kenapa? Kalau pakai perasaan kita gini, gue udah bikin produk ini, gue udah jual selama 3 bulan, gue merasa ini nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena udah 3 bulan gue mencoba. Harusnya kalau kalian mau profesional adalah yang bener adalah gini, gue udah bikin produk ini, udah dilihat berapa banyak nih? Udah 10.000 belum? Nah 10.000 yang lihatnya dicapai dalam berapa lama? Bener nggak? Ya kan? Nah kalau 10.000 yang lihatnya dicapai dalam waktu 1 bulan, berarti kan lu cukup cepat. Lu tahu nih, ini harus ngapain. Gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, nah kalau kayak gitu nih, biasanya seller kan pasti bakal nanya, oke, kalau gitu ya. Terus gimana nih cara gua dapetin 10.000-nya? Nah 10.000 yang perlu kalian sadar ada 2 cara kan. Yang pertama adalah lu organik. Yang kedua adalah lu bayar. Nah kalau lu organik, ada nggak caranya? Kagak, lu tungguin aja dengan sabar, ya kan? 10.000-nya berapa lama kok kalau gitu? Ya kalau lu hoki, begitu lu upload yang lihat banyak mungkin sehari. Tapi gue jujur jarang banget nemuin seller ngupload produk itu yang lihat langsung banyak. Bahkan gue pribadi, kalau ngupload organik itu jujur kagak bakalan. Jadi yang dilakuin apa? Kalau gue sendiri lebih senang ya udah gue ads aja, gue budgetin aja. Keluar duit dong, boncos dong. Sebenarnya kalau ngomongin boncos atau enggak, itu tergantung dari mindset lu. Kenapa gue bilang ke mindset? Karena gini, contoh misalnya gue bikin barang ini, gue bikin buku ini. Buku ini gue katakanlah modal bikin kan ini ya, kreativitas ya. Tapi kan gue modal nyetok, bener ya? Nah ketika gue nyetok, nah gue mau keluar uang berapa nih? Nah kebayang nggak? Contoh, gue mau nyetok, kalau gue nyetok buku, itu kan misalnya ordernya 100, ordernya 500, ordernya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Kalian tahu nggak? Modalnya beda. Ya kan, biaya produksi kan tergantung dari sebanyak apa gua nyetok. Sekarang gini, lu bayangin, gua nyetok, udah gua nyetok, gua pengen yang paling banyak. Tujuannya apa? Paling murah. Tapi apakah paling murah itu efektif? Belum tentu. Kenapa gue bilang belum tentu? Sekarang gini, lu bayangin, oke, gue stok 5.000. Harga paling murah dong. Tapi paling murah-murahnya berapa nih? Anggaplah misalnya kalau kayak buku ya, misalnya kayak buku tuh mungkin lu cetakan kalau tebal, kalau bagus gitu ya, mungkin di angka 40-50 ribu. Gitu ya, 40-50 ribu. Kalau warna mungkin itu kan lebih mahal ya, 40-50 ribu. Nah, lu kalau misalnya ordernya 100, 54 mahal, 50 ribu. 500 mungkin bisa turun nih, 40. 1.000, 2.000, 3.000 itu mungkin bisa turun di angka 30-an. Bener nggak? 5.000 mungkin lebih murah lagi. Anggaplah kita ngomong 30.000. 30.000 dikali 5.000. Kalian hitung. Gue udah keluar uang 150 juta. Pertanyaan gue, pasti berapa lama tuh 5.000 habis? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun? Gitu. Kalau 50.000 itu habis dalam waktunya ibaratnya organik dan itu ternyata 3 tahun baru habis. Artinya gue udah mati modal, gue udah hilang duit gue 150 juta. Apakah uang itu bisa gue tarik? Nggak bisa. Apakah gue bisa pakai buat traffic iklan? Kagak bisa. Nah, sekarang gini. Misalnya, gue mau pakai buat riset. Gue stoknya 100 aja dulu. 100 kali 50.000. Paling mahal dong. Iya. Tapi kalau kalian hitung, 100 kali 50.000 baru 5 juta. Ya kan? Kalau tadi modal gue, katakanlah gue punya modal 150 juta. Gue masih punya 145 juta. 145 juta yang gue punya, gue pakai buat apa? Oke, 100 ini kan 100 item ya. 100 item ya. Nah, kenapa nggak gue coba iklanin aja dulu? Budgetin berapa misalnya? Oke, buat dapat 10.000 klik. Nah, kalian hitung nih, 10.000 klik ya. 1 klik berapa? Nah, 1 klik katakanlah, kalau kayak di e-commerce mungkin bisa di angka 1.000. Enggak, 1.000, 1.500, 2.000 gitu ya. Kita anggap mahal deh. 2.000 kali 10.000. Gue keluar modal 20 juta. Nah, gue tau pasti banyak yang pikir, wah gila 20 juta buat iklan doang. Bentar dulu guys, ketika gue keluarin 20 juta, kan 20 juta itu beda sama nyetok barang ya. Nyetok barang tuh sekaligus 50 juta, gue bisa gini loh. Oke, target gue 10.000, tapi buat testing kan gak usah 10.000 banget kali. Bolehlah kita cobain 5.000. 5.000 kali 2.000, 10 juta setengahnya. Gue iklanin dulu nih. Atau bahkan gini, gue keluarin dulu nih. 1 juta, 2 juta. Ketika gue keluarin 1 juta, 2 juta, kan gue dapat respon. Bener gak?
gue dapat respon tersebut itu adalah apakah banyak yang suka, apakah banyak yang caci maki, apakah ada orang bilang kemahalan atau bilang apa, itu semua adalah feedback berharga menurut gue, ya nggak? Baru keluar 1 juta 2 juta gue udah tahu nih, seret, oh gini ya. Bahkan kalau misalnya gue mau testing sih, gue nggak mungkin 100 order, mungkin kalau bisa gini, oke, gue cetak paling murah berapa? 20 item boleh nggak? Boleh, ya udah 20 item berapa? Oh mahal, 20 item lebih mahal 100.000, nggak masalah, bayar aja. Lebih murah budget gue, gitu kan. Nah, gue cobain keluarin jadi 20 item 2 juta, gue iklanin mungkin gue modalin 2 juta, gue dapat feedback, di sini kelihatan. Kenapa gue butuh ada itemnya dikit? Kalau ada itemnya dikit, minimal kalau misalnya dia ada yang beli, gue bisa kirim. Gue dapat feedback, gue dapat review. Tapi kalau misalnya itu ketika misalnya udah gue bikin 10 biji, 20 biji, dan ternyata feedbacknya jelek semua, gagal semua, harganya kemahalan atau apa. Di sini kan gue tahu, bentar, harga kemahalan, masih masuk nggak ya? Oke, gue coba nih, jual murah dulu, rugi dong? Iya nggak masalah, yang penting buat tes. Ketika dikasih harga yang orang kira-kira mau, orang beli nggak? Orang reviewnya seperti apa? Bagus nggak? Nah, kalau bagus, berarti kan ini produk layak dijual. Mulailah gue bakal stok lebih banyak. Gue kasih traffic lebih banyak, untung apa rugi? Masih untung, gue baru bakal bertahap buat naikin makin besar, gitu. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Nah, dari cerita yang tadi ya, dari yang tadi gue bilang seller legend, nah dia bilang nih, dia cerita nih ke gue, akan ngobrol. Lu tahu nggak, dia bilang gini, ada satu brandnya X gitu ya. Gue tahu itu di Shopee, di kategorinya itu salah satu orang yang jual, kata gue, gila ya barangnya kayaknya bisa lumayan bagus, tapi kok harganya bisa murah banget. Karena barangnya itu kayak cuman 60 ribuan, 70 ribuan. Dan dia bilang, lu tahu nggak barang dia dulu dijual di Dep Store itu 400 ribu. Wah, kata gue, kok bisa kayak gitu? Kata gue, itu untungnya banyak banget. Enggak, dia bilang. Jadi gini, realnya dia itu udah pemain lama. Nah, di Dep Store banyak yang retur itu semua numpuk di gudang. Jadi dia buka di online itu benar-benar cuma buat ngabisin harga, ngabisin barang gitu. Dan stok barang dia itu sebanyak itu, jadi udah puluhan ribu aja masih dijual. Gila kan? Jadi kayak ini lagi bakar duit. Nah, tapi setelah itu gimana ya? Setelah ini dia pasti bakal cari untung nih. Nggak mungkin dia gitu terus gitu loh. Jadi dia bakal bikin yang barang-barang yang ada untungnya. Nah, itu tapi gini, yang bisa kayak gitu itu kan orang-orang yang duitnya gede. Kalau yang seller pemula nggak mungkin bisa kayak gitu. Bener nggak? Makanya gue bilang strategi yang lo harus jebakannya adalah jangan sampai lo stok di barang, lakuin testing. Setelah lakuin testing, kalau itu laku baru lo step ketiga. Mulai perbanyak bikin produk baru. Bikin produk baru, stok baru, dan ibaratnya gini, jangan cuma ngandalin produk kalian cuma satu. Nah, gue juga sering ketemu kayak seller pemula, udah ketemu satu, dapat jackpot, rame, udah dia bertahan aja satu gitu. Nah, apa lu harus sadar, di Indonesia itu tuh gimana ya? Kayak ketika lu bikin sesuatu tuh itu rame, nggak tahu kenapa bulan depan 3 bulan lagi itu bakal banyak orang-orang yang ngikutin. Nah, orang-orang yang ngikutin itu dia bakal bikin lagi produk-produk seperti yang kalian bikin, bakal banting harganya lebih murah. Artinya setiap produk itu ada umurnya. Jadi lo harus persiapkan biar produk lo bisa evergreen. Gimana caranya? Dengan menyiapkan produk-produk lain yang lo bisa bundling, yang lo bisa jual bersamaan dengan produk lo ketika laku gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah itu cukup? Ya sebenarnya masih banyak sih strategi-strateginya. Cuman mungkin video ini udah kelamaan, jadi nggak mungkin gue bahas semua di sini. Tapi buat kalian yang pengen misalnya, kalau misalnya gue pengen punya produk nih, gue pengen punya bisnis gue pengen lebih maju, gimana nih caranya biar bisa lebih ini? Nah, sebenarnya gue di Skillcool kita bikin satu program yang namanya pendampingan ordal. Jadi pendampingan ordal ini, nah kita bantuin setiap seller, kita bikinin strateginya, kita bikinin cara-caranya, kita bikinin konsepnya, dan mereka yang eksekusinya. Nah, ketika kalian eksekusiin, ibaratnya kayak kalian jadi punya mentor yang bakal ngebantu kalian buat mencapai target yang lo pengen capai. Misalnya kayak, oke, gue mau pecah telur, gue mau jadi 10 juta, gue mau jadi 100 juta, gue mau bisa 2 kali lipat. Nah, kita bikinin strategi dan konsep yang sesuai sama yang kalian mau. Gitu kan. Nah, dari sinilah bisnis lo bisa berjalan. Dan kalau lo nggak punya orang buat ngerjain, kita di Mia Agency juga bisa buat bantuin apa yang lo butuhin. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, lo tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share. Di tengah ributnya politik Indonesia Amerika gitu kan, katanya ekonomi sepi, ada nggak sih pasar yang bagus, yang dimana kalau kita jualan ke mereka cari duitnya itu mudah, nggak susah. Nah, ternyata kalau gue perhatiin nih, sekarang itu ada satu market baru yang cukup kebuka, yang kalian bisa dapetin cuan banyak gitu ya. Nah,
marketnya ke siapa, jualannya kayak gimana. Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya, ya. Jadi, nah kemarin nih belum lama nih, gue baru meeting, ya kan kita sering meeting nih di MEA nih sama berbagai divisi dari TikTok, apalagi sekarang kalau awal bulan Juli. Jadi gini, buat kalian yang belum tahu ya, cara kerjanya sebenarnya kalau misalnya kayak di startup besar kan kita kan MEA tuh sebenarnya partneran sama Shopee, sama TikTok gitu kan di berbagai divisi gitu ya. Kalau dari TikTok tuh banyak banget gitu ya. Jadi kayak untuk bagian gini deh, untuk kreator kita sekarang top 1 MCN. Terus TikTok itu punya program baru namanya TikTok Local Service. TikTok Local Service atau TikTok Go yang buat kreator buat nge-review tempat makan, hotel dan seterusnya. Di TikTok Go ini baru mulai. Jadi dia ada kategori new agency. New agency itu yang baru masuk ya, baru masuk tuh baru buka di lokal. Kita juga sekarang ranking 1. Terus di TSP, TikTok Shop Partner, ini khusus ngurusin seller, kita masih masuk ranking 7 Indonesia. Terus untuk channel partner ini adalah yang ngurusin iklan enterprise. Nah, ini kita tier 2 yang lagi mau masuk ke tier 1. Tier 1 udah super top banget deh gitu kan. Nah, ini kayak gini. Nah, setiap 3 bulan kita pasti punya meeting nih sama mereka kayak targetnya apa sih? Ngebangun sellernya harus kayak gimana sih? Ningkatinnya seperti apa sih gitu kan. Nah, dan dari meeting-meeting berbagai ini, nah gue nemuin satu kesimpulan baru gitu ya. Jadi kayak ternyata seller ini gitu ya kan, seller kan kalian pasti ngalamin lah, ada yang naik, ada yang turun, ada yang pengen lebih tinggi penjualan, semua juga pasti pengen lebih tinggi sih, bener nggak? Tapi ternyata dari sini gue nyimpulin sendiri ternyata ada satu target audiens baru yang kadang tuh sama banyak seller dilewatin gitu ya. Target audiensnya apa? Nah, target audiensnya, nah gue mau kasih tau ciri-cirinya ya. Ciri-ciri pertama adalah ini tuh adalah angkatan kerja produktif yang baru. Kalau gue ngomong gitu pasti tahu dong, alias para Gen Z gitu ya. Kenapa gue bilang ini adalah satu target audiens yang cukup bagus? Karena ternyata dari datanya Gen Z ini menyumbangkan pembelian yang cukup tinggi di TikTok Shop gitu kan. Kenapa gue bilang ini satu target market yang ideal, dan gue pengen ngajak kalian buat lu coba nih jualan ke sini, ini jualannya gampang loh gitu. Dan gue mau kasih tahu spill apa aja sih yang mereka suka, gimana sih cara biar produk lo laku sama mereka gitu. Karena ternyata kalau yang gue ngalamin, kenapa gue bikin video ini, gue ngeliat banyak banget seller-seller yang kerja sama MEA ataupun yang misalnya seller-seller lagi ngambil pendampingan di Skill School dan di Ordal, itu tuh ngejualnya bukan ke Gen Z, tapi ngejualnya ke yang lebih tua gitu kan. Nah, kenapa kan yang lebih tua? Makanya kenapa gue hari kesini, karena ya bukan salah sih ke yang lebih tua, lu jual ke milenial nggak masalah kok, lu jual ke boomers nggak masalah kok. Tapi kalau lu lewatin Gen Z, rugi gitu. Kenapa rugi? Sadar nggak sih sekarang tuh Gen Z itu jadi angkatan kerja produktif yang baru, karena Gen Z sekarang di TikTok kebagi 2. Ini dari data behavior mereka ya. Yang pertama adalah para Gen Z yang sekarang ini gitu ya, sifatnya masih student gitu ya. Kalau student kan ya masih sekolah udah punya duit belum, udah bisa dijualin belum? Ya bisa sih dari uang jajan, tapi nggak gede-gede banget. Nah, tapi Gen Z ini juga sekarang udah mulai banyak yang jadi early profesional. Nah, early profesional artinya mereka udah mulai kerja nih guys, udah mulai menghasilkan, udah mulai punya duit gitu kan. Nah, 5 tahun ke depan early profesional ini udah bukan early lagi. 5 tahun ke depan early profesional ini udah punya duit, udah mulai kaya nih gitu kan. Nah, udah waktunya nih bisa beli barang yang banyak gitu kan. Dan ternyata kalau di TikTok sendiri, Gen Z sama milenial adalah 2 generasi yang paling banyak keluar duit di online. Kalau paling banyak keluar duit enak dong, bener nggak? Terus behaviornya juga, mereka tuh generasi yang cukup konsumtif. Jadi gimana ya, maksudnya gini, kalau gue lihat ya, gue generasi milenial awal kali ya, gue generasi milenial awal yang banyak dididik sama Gen X dan Boomer gitu ya. Nah, di generasi gue itu diajarin kalau kayak lu tuh harus nyimpen uang gitu, tau nggak? Lu mau beli mobil, jangan beli mobil sebelum beli rumah, jangan beli ini buat ini, dia harus menabung segala macam. Dan Gen Z adalah generasi yang mereka tuh bahkan kayaknya banyak yang nggak mikir beli rumah loh. Mereka bahkan, apalagi banyak ya influencer investasi yang lu tahu sendiri lah, yang bilang nggak usah beli rumah itu pengeluaran, liabilitas bukannya untung, mendingan lu beli kripto aja ya gitulah ya. Tapi sebenarnya gini, menurut gua gitu ya, mereka ya kalau buat gue sih sebenarnya gue nggak setuju sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau gue sebagai penjual, gue bagus juga nih. Karena kenapa? Mereka ngajarin anak-anak Gen Z, udah lu jangan nabung, abisin aja duit lu. Dengan lu abisin duit ya, artinya kan buat yang jualan lebih enak dong, benar nggak?
lebih untung dong, karena mereka ini gampang banget buat diimpuls, nggak tahan lihat barang-barang yang lucu, nggak tahan buat pada beli. Makanya di sini kalau logika gue ya, Labubu, kalau misalnya itu dulu viralnya di angkatan gue awal atau di generasi X, gue yakin itu kalaupun viral itu nggak akan laku. Kenapa? Generasi atas itu lebih pelit, bener nggak? Ngapain beli beginian? Yang ada beli KW-nya semua, ya. Nah, dan Gen Z nggak gitu ya. Nah, Gen Z juga termasuk mereka salah satu yang banyak pakai kayak TikTok dan teman-temannya buat cari produk baru. Jadi TikTok, YouTube Short, lu you name it deh gitu. Semua platform sosial media mereka pakai, mereka ngelihat dan mereka senang buat beli barang. Dan Gen Z juga termasuk generasi yang nggak masalah buat beli merek baru asal image-nya bagus. Yang artinya ini kesempatan buat kalian buat ngejual barang-barang ke Gen Z. Karena mereka nggak terlalu ngelihat brand. Kalau misalnya kayak orang dulu ya, maksudnya kayak nyokap gua kayak, misalnya kalau mau beli elektronik harus belinya merek ini. Kalau ini harus itu. Ya memang sih yang dibeli adalah yang mungkin sudah terkenal di zamannya. Yang cenderung lebih mahal. Ya kalau Gen Z ya udahlah beli ini juga nggak apa-apa lah. Kayaknya oke-oke aja. Kayaknya kesannya enak. Kayaknya oke-oke aja gitu loh. Nah, itu adalah insight-nya. Terus gimana caranya menjual ke sini? Menjual ke sini sebenarnya kalau kalian sadar, gue tadi udah kasih beberapa benang merah. Pertama, mereka tuh impuls, artinya lo bisa beli barang-barang yang mengimpuls ke mereka gitu kan. Nah, kedua, mereka ini nggak masalah dengan merek baru, artinya kalian di sini nggak usah nembak, di sini bikinlah brand-brand baru sendiri supaya bisnis kalian jangka panjang. Kalau misalnya kalian nembak, kan suka banyak nih bisnis jualan tuh nembak-nembak doang gitu kan, bener nggak? Ya lu nggak bikin brand ya lu nggak dikenal juga nantinya. Jadi nggak apa-apa buat bikin brand baru. Dan Gen Z ini mereka tuh sangat aktif di sosial media. Jadi kalian perlu kuat di sosial media aja nih. Nah, lu bisa jualan ke Gen Z gitu kan. Nah, kurang lebih itu nih insight yang gue dapet, yang gue bagiin ke kalian gitu ya. Nah, gue mau tanya, kalian udah pada jualan belum ke Gen Z? Kalau udah, laku apa enggak? Kasih tahu ke gue di komen. Ada nggak nih yang mau gue bantu bedahin jualannya gimana caranya biar lebih laku? Lu tulis di komen. Atau jangan-jangan kalian belum pada mulai. Nah, kalau mulai, coba kasih tahu gue juga di komen apa yang bakal lu coba jualin buat Gen Z. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Mau mulai jualan online, tapi takut nggak laku, atau takut nggak kekerjain, takut offline-nya berantakan. Nah, beberapa kali nih, gue lagi acara, gue sering ketemu banyak seller yang kayak gini. Aduh, gue tuh baru memulai banget, gimana ya caranya biar rame. Bisa gak sih barang gue tuh laku di online? Kok kalau lihat orang-orang kayak enak ya? Kok gue kayak gini ya? Gimana sih caranya? Nah, buat kalian yang ngalamin berbagai hal ini, gak usah khawatir, kita bakal bahas kupas tuntas di video ini semuanya harus kayak gimana. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Pertama, buat kalian yang baru mau mulai, yang perlu kalian sadar adalah online dan offline itu kayak serupa tapi tidak sama. Maksudnya gimana serupa tapi tidak sama? Jadi gini, secara konsep jualannya itu mirip kok, sama, nggak beda jauh, tapi beda di eksekusinya aja. Contoh, misalnya buat kalian nih yang jualan offline, pertama kali kita pasti bakal cari tempat. Lu udah punya barang, lu bakal cari tempat buat jualan. Ya sama. Di orang juga gitu, lu cari barang, terus lu cari tempat buat jualan. Nggak beda jauh kan? Cuman bedanya ada lagi nih, kalau di offline, sebenarnya di offline juga kalau mau laku harus riset sih, kira-kira barang apa yang rame, dicocokin sama tempat. Nah di online itu 11-12, barang apa yang rame dicocokin sama tempat. Contoh gini, gue mau jual barang yang mungkin high end. Kalau high end, mungkin gue harus cari tempat di online yang didatangin sama traffic high end juga. Mirip kan? Nah, kalau misalnya kayak di platform umum, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, itu sebenarnya di offline juga mirip. Kayak Shopee mungkin banyak emak-emak yang belanja, mungkin lebih kayak pasar. Tokopedia mungkin kayak sedikit lebih elegan. Kalau TikTok tuh banyak anak mudanya, kurang lebih kayak gitu. Mirip ya. Nah, jadi tenang aja buat lo mulai. Tempatnya sama-sama mirip, yang penting lo ngerti nanti cara lanjutannya ya. Nah, di online atau di offline, yang pasti perlu lakuin adalah lo perlu riset. Kan nggak mungkin lo orang gila yang lu mau buka tempat terus tanpa lu riset terus langsung sewa, lu beli langsung gua investasi di sini ratusan miliar. Cuman orang gila yang melakukan seperti itu ya, nggak mungkin kan, bener nggak? Nah, kita juga riset dulu kok, santai aja gitu ya. Risetnya apa? Pertama yang perlu cari adalah kalau buat ngomongin di online, pertama perlu riset adalah riset market. Kira-kira apa sih yang lagi banyak orang butuhin saat ini? Dan sebenarnya di online tuh lebih gampang buat riset dibandingin di offline. Kalau di offline yang gue tahu ya, kalau beberapa brand yang memang udah serius dan besar gitu ya,
ini mungkin yang gue pelajari agak sedikit beda kalau misalnya kalian cuma sekedar asal yaudah gue mau buka toko, yaudah lu buka aja, lihat orang toko baju jual di mana lu buka gitu aja, itu kan risetnya simple ya. Tapi kalau misalnya lu apa, kalau di offline yang real itu kan misalnya gini, dia sampai ngeriset kayak penduduknya di sini tuh ekonominya berapa, penghasilannya berapa yang mereka beli. Bahkan cukup banyak juga di offline tuh yang ngeriset sampai ngeliatin tempat sampah barang apa yang mereka konsumsi. Karena dengan dari barang situ, karena kita bisa dapat insight. Misalnya sesimpel gini, daerah sini Indomie lebih laku daripada misalnya Sarimi atau Gaga. Itu kan bisa bilang berarti daerah sini orangnya levelnya sedikit lebih tinggi. Ya kan? Kalau barang-barang yang agak mahal di sini nggak ada, berarti ini daya belinya lebih rendah. Marketnya apa sih? Kerjanya di mana sih? Mungkin apa, lihat data ke kecamatan, kelurahan, income-nya berapa, gitu kan. Itu kan detailnya sedetail itu. Kalau di online sebenarnya kalian cukup sekedar lihat kayak oke, lu lihat masalah apa yang ada, produknya lu mau bikin seperti apa, kompetitor lu siapa aja, kelihatan lebih gampang. Kalau di offline, lu mungkin harus liatin depan toko kompetitor seharian gitu kan. Sedangkan di online, lu tinggal lihat ulasan-ulasan yang udah ada, jauh lebih cepat, jauh lebih gampang gitu loh, bener nggak? Itu kita perlu lihat riset kompetitornya, kira-kira bikin produknya apa. Nah, terus setelah bikin produknya apa, yang berikutnya adalah, misalnya kalau kalian mau bikin modal di online, lu tentuin dulu nih budgetingnya. Jangan kayak asal ngalir, karena kalau nggak, kalian bakal habisan di situ, gitu ya. Nah, terus apakah kalian jual barang yang ada, ataukah kalian jual barang yang memang mau dibikin? Kalau jual barang yang ada ya udah, lu cobain upload semua. Udah gitu, udah ketika lu cobain, sebenarnya cara paling gampang nanti adalah nanti lu tes. Ya, nanti gua bakal jelasin. Tapi kalau kalian bikin barang baru, berarti lu lihat nih, kira-kira barang ini cocok apa enggak, modalnya berapa, kalau dites tuh orang mau beli apa enggak. Kita testing juga nih semuanya nih, bener nggak? USP-nya harus seperti apa, gaya ngomongnya seperti apa, itu dibikin. Ya kan, kalau barang yang misalnya belum ada. Nah, barang yang udah ada pun sebenarnya sama. Lu harus tahu nih, ketika, karena gini contoh, gue punya laptop gue mau jual di Blibli, sama laptop gue mau jual di TikTok, sama laptop gue mau jual di Tokopedia. Mungkin marketnya beda, jadi gue harus mikir, kira-kira gue mau ngomongnya seperti apa ya, biar orang tersebut mau tertarik. Kebayang nggak? Nangkep ya poin gue ya. Nah, kira-kira mau seperti apa. Nah, kemudian setelah itu, barulah kita lanjutannya. Nah, lanjutannya adalah produk tersebut ini harus dibikin sebagus mungkin. Di mananya? Bukan produk yang udah di online-nya harus bagus mungkin, tapi nggak boleh terlalu overclaim juga. Karena kalau lu overclaim, yang ada adalah kalian bakal diserang sama review jelek karena dianggapnya bohong, dan review jelek itu ngancurin toko dan lu nggak bisa naik. Gitu, bener nggak? Jadi harus sesuai. Barangnya bagus apa nggak? Bagus ya bagus, jelek ya jelek, atau sedang ya sedang. Yaudah ini harga segini. Gitu kan. Nah, makanya barang juga tentuin. Barang lu bakal laku atau nggak. Dan mungkin barang-barang di offline yang laku, bisa jadi di online nggak laku. Karena gini, di offline ya, mungkin kita ada barang-barang tertentu yang apa ya, impulsnya offline tuh kadang kayak, contoh gini, gue ke pantai, terus udah gue ke pantai, gue lupa bawa anduk. Gue gak punya bawa anduk, dan di pantai tuh ada yang jual tuh, anduk 10 ribuan. Enak gak anduknya? Enggak, kagak enak, kagak nyaman. Bener gak? Bakal dipakai lagi gak? Enggak. Tapi yang anduk 10 ribuan, mungkin gue pakai sekali, setelah itu gue buang. Menyelesaikan masalah saat itu. Itu impulsnya offline seperti itu. Di online, barang seperti itu mungkin gak laku. Kenapa? Karena gue beli sekarang, nyampenya kan besok, nyampenya lusa. Bener nggak? Udah nyampe besok lusa, belum tentu gue bakal pakai terus kan. Gitu. Ya, poinnya seperti itu. Atau misalnya gini, kita bikin barang jelek kelihatan bagus, tapi ya balik lagi. Semua bakal lari ke rating. Dan rating ngancurin juga. Nah, setelah lu produk lu ini cocok buat dipasarin, sesuai, gitu kan, oke. Langkah berikutnya adalah lu kasih traffic sebanyak mungkin. Traffic itu apa? Datangin orang yang banyak. Nah, kalau di offline, lu mungkin kayak susah buat cari traffic. Gimana cara cari trafficnya? Di offline ya, tempat harus strategis. Itu udah keluar duit. Bener nggak? Tempat nggak strategis, tengah kuburan, wah udah nggak akan datang. Di online nggak gitu, karena lu begitu buka juga semua di kuburan, gak ada yang tahu. Kita harus beli traffic kita sendiri, gitu ya. Yang kedua, di offline, lu pengen tempat bagus, lu harus siapin apa tuh namanya? Siapin berbagai macam SPG, siapin banyak orang buat datang, itu juga keluar duit. Kalau di online, mungkin lebih gampang, bikin konten, nah ads. Jadi kalau bikin konten dan ads, nah itu bakal lihat nih. Nah, cuman enaknya satu, di online ketika kita bikin campaign, bikin promosi, itu bisa dengan harga yang super murah. Contoh sesimpel kayak, oke, gue coba jalan iklan sehari sejuta. Sejuta mahal gak sih? Mungkin kalian ada yang bilang mahal ya. Tapi kalau di offline, nggak mungkin. Gue mau bikin campaign sehari sejuta, nggak mungkin. Gitu ya. Datangin orangnya udah berapa, ininya udah berapa. Begitu buka aja biaya operasional udah berapa, gitu, bener ya. Nah, di online kan jauh lebih murah. Sejuta, lu lihat hari ini, hasilnya ada atau enggak, sampai 2 hari ke depan ada atau enggak, selesai.
Kita harus bikin lagi semuanya dari yang baru. Jadi itu dia tadi nih, beberapa cara kayak kalau kalian mau mulai jualan, susah nggak sih? Nggak susah kok. Ngeriset lebih gampang dibandingin offline. Terus mau bikin produk lebih gampang, ya kan? Nah, tinggal bisa bikin gimana USP-nya nih, dan terakhir cari trafficnya itu jauh lebih gampang. Ya udah, sesimpel ya lu jalan bikin beberapa konten iklanin. Nah, cuma nih jadi masalah lagi nih, efektivitas di online itu ditentuin banget sama skill. Nah, kan gue tadi ngomong semua gampang ya, benar semua gampang, tapi skill nentuin seberapa efektif. Nah, apakah seberapa efektif itu bisa jauh? Jauh. Misalnya kalian tadi ya mau coba jalanin sehari 1 juta nyari traffic. Kalau kalian nggak ngerti, mungkin cuma klik promote, nyari 1 traffic 1 juta, kontennya nggak tahu qualified apa enggak, dan ketika lu jalanin 1 juta lu habis, tapi yang lihatnya dikit. Tapi ketika ngomongin skillnya jago, 1 juta itu mungkin bisa datangin penjualan 10 juta. Nah, jadi di sini yang diadu tuh bukan modal, tapi di sini adalah skill. Nah, gimana cara meningkatkan skill kalian ini sendiri? Nah, sebenarnya buat meningkatin skill, itu ada beberapa cara. Satu, kalau lu pengen belajar khusus tentang e-commerce, di Skill School, gue bikin satu kelas yang namanya kelas intensif. Jadi kita udah siapin tim mentor buat ngajarin kalian secara private. Jadi secara private nih satu-satu, dan apa yang perlu diajar, apa yang lo perlu ngerti, kita ajarin semuanya, kita bantu praktekin sampai lo bener-bener bisa. Jadi skillnya bakal keasah. Tapi apakah skill tanpa strategi cukup? Enggak juga. Nah, buat lo yang pengen belajar bikin strateginya, bikin rencananya, bikin sesuatu yang lebih besar, kita juga punya yang namanya konsultan Ordal. Di Ordal ini, nah kita bikin ini strategi, action plan, konsepnya seperti apa yang harus kalian lakuin, langkah-langkahnya seperti apa, targetnya seperti apa, supaya omset kalian bisa benar-benar growth. Atau omset kalian bisa benar-benar tumbuh. Growth-nya kayak gimana ya, dengan ada ini bisa bikin tumbuh nih, karena jadi kayak dikasih tahu nih, caranya gini, caranya gitu, caranya gini, caranya gitu. Nah, ini adalah caranya, konsep yang bisa dilakuin ya. Nah, yang ketiga itu ada juga gini, kalau misalnya kalian oke, gue udah ngerti caranya, ngerti strategi, tapi nggak punya tim buat eksekusinya, atau kalian sendiri nggak sempat ngerjain. Nah, lu bisa kerja sama dengan kita di Mia Agency gitu. Di Mia Agency ya kita bisa ngerjain hampir semuanya dengan skill yang timnya udah pasti jauh di atas rata-rata. Kenapa? Karena gini, tim kita udah kebangun lebih dari 5 tahun. Tim kita itu rata-rata per bulan, jadi Mea sendiri ya, per bulan tuh rata-rata handle bisa 400 sampai 500 klien aktif. Jadi berbagai study case kita udah ngalamin, berbagai masalah kita udah tahu juga solusinya dan gimana cara jalannya. Nah, jadi itu bisa ngasilin hasil yang lebih baik buat kalian. Jadi itu dia tadi, kalau ada yang mau tanya jangan lupa buat tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Dan jangan lupa buat like dan share. Seller pemula bisa banget cepet scale up kalau kalian ngerti beberapa poin-poin ini. Jadi gini, kalau yang gue lihat ya, banyak seller itu nggak bisa kemana-mana. Ya sebenarnya bukan salah mereka sih, bukan salah produknya, mereka nggak dikutuk gitu kan. Tapi kayak ya mereka nggak tahu aja gitu loh. Nggak ada poin-poin tertentu yang itu tuh krusial banget buat mereka bisa laku. Nah, poin-poinnya apa aja? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, wajib banget dimiliki adalah lu punya produk hero. Produk hero tuh apaan sih? Jadi gini, gue sering banget ngobrol sama seller dan mayoritas tuh mereka tuh mirip-mirip kayak, kok mikirnya kayak gini. Misalnya, gue punya 10 barang. Kalau gue punya 10 item, terus gue mau punya omset 100 juta, apa yang harus gue lakuin? Masing-masing dari barang ini harus kejual 10 juta. 10 kali 10 juta, 100 juta. Betul. Smart. Gitu ya. Yang kedua, nah, tapi yang perlu kalian sadar adalah menjual masing-masing produk 10 juta itu susah. Kenapa? Karena belum tentu semua produknya laku. Ngejual yang laku gampang, ngejual yang kagak laku, dah. Nah, terus harus ngapain? Biar lu bisa fokus di yang laku. Buat fokus di yang laku, sebenarnya yang perlu dilakuin adalah, ya lu dari 10 barang, mana lihat nih, yang ibaratnya itu paling diminati, udah gitu kira-kira pembelinya siapa. Nah, lu tinggal cari orang yang sama dengan orang-orang yang beli barang itu dan lu perbanyak aja, itu bakal tembus 100 juta. Barangnya aku nggak? Belum tentu. Tapi masalah nggak? Ya enggak lah. Kagak masalah juga. Kalau udah ada hero kenapa enggak gitu loh. Nah, makanya lu harus temuin. Nah, gimana cara temuinnya? Nah, biasanya mereka punya karakter. Misalnya begitu di-upload kayak 1 bulan pertama tuh bisa dapat 30 order sampai 100 order. Itu adalah ciri-cirinya. Gitu ya. Ketika ciri-cirinya dapat dan ulasannya bagus, nah lu udah mulai menemukan. Nah, seller yang jago biasanya adalah lu fokus menemukan produk-produk hero. Jangan fokus memaksakan produk-produk yang kagak laku. Gitu. Jadi, kalau gitu gimana? Nah, ini adalah salah satu tips lagi yang bisa gue share buat kalian adalah kalau buat lu pemula, misalnya gini, pemula tuh kan biasanya kalian keterbatasan modal. Ya, gue ngerti keterbatasan modal itu wajar.
gitu ya. Anggap lagi nih, lu punya modal berapa buat jualan? Katakanlah modal lu 100 juta, gitu ya. Gua rasa 100 juta zaman sekarang nggak gede kali ya. Atau gede nggak sih kalau buat baru memulai bisnis? Nah, coba gua kasih tahu pendapat kalian di komen, gede nggak 100 juta? Kalau menurut gue sih nggak gitu ya, karena kayaknya itu udah minimal banget gitu ya. Nah, 100 juta yang kalau gue punya 100 juta doang, terus gue mau ngapain buat bisnis, gue tidak mungkin menginvestasikan semua uang gue dalam satu produk. Itu sangat bodoh. Jadi apa yang bakal gue lakukan? Gue bakal kayak gini, 100 juta, gue bakal coba riset, gue bakal bikin 100 juta ini jadi berapa peluru. Nah, gue bakal bikin jadi berapa peluru. Idealnya berapa gitu kan? Pertanyaan kan suka gitu ya, orang pasti bertanya gitu. Idealnya berapa? Mungkin gue bakal bagi jadi 20 kalau bisa sampai 50 peluru. Artinya berapa? Satu peluru modalnya maksimal 5 juta. Nah, gimana cara ngebaginya? Sekarang gini. Oke, lu mau bikin produk. Lu riset. Riset kan gratis ya. Bener nggak? Riset gratis sih. Masih bisa gratis gitu ya. Kan kalau di UMKM nggak mungkin kalian pakai riset yang berbayar. Kalian riset kira-kira apa yang bakal laku. Kerjain sendiri. Gitu ya. Ada yang pengen tahu nggak gimana cara riset? Gue kasih tau gue juga di komen ya. Nah, udah gue riset. Katakanlah gue menemukan kayaknya ini bakal rame. Nah, modal 5 juta, gue bakal coba bikin prototype atau sampel dari produk tersebut gitu ya. Dan maksimal sampel gue tuh kalau bisa modalnya 1,5 juta sampai 2 juta. Gak boleh lebih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah gue bikin 1 juta, 1 juta, gue tahu kalau angka segini kenapa sih nggak? Barangnya dikit banget dong. Iya, namanya juga sampel. Kenapa sampel harus banyak-banyak? Bener nggak? Ya. Nah, mungkin ada lagi yang bilang, kalau gue kerjain di Maklun, harganya mahal banget Maklunnya. Nggak masalah ya. Di awal peluru gue yang 5 juta gue bukan habiskan untuk dapat untung, gue bakal habiskan untuk riset ya. 5 juta ini gue bikin misalnya modal 1,5 juta sampai 2 juta udah max. Gue punya sampel berapapun itu. Yang kedua adalah gue bakal coba jual dulu. Gue bakal upload, gue bakal apain, dan terus gue bakal bikin beberapa konten ya, beberapa konten untuk ini karena sekarang kan memang harus gitu ya. Jadi 2 juta tadi ini upload, gue bakal bikin beberapa konten. Nah, mungkin budget gue di sini gue bakal habisin 1,5 juta buat bikin konten dan lain sebagainya. Gitu ya, dengan ada segini kan gue punya konten nih. Ya nggak? Gue masih punya uang 1,5 juta peluru gue terakhir. Ingat? Nah, ini gue bakal habisin buat ads. Tes jalan. Ketemu nggak nih? Ini produk kira-kira nih dalam seminggu atau ini menghasilkan nggak? Ada potensi nggak? Kalau seminggu itu langsung gagal, berarti itu fail. Kenapa gue bilang peluru gue butuh banyak? Kalau peluru gue satu, lo bayangin ya, gue 100 juta, gue bikin satu produk, terus gue udah langsung all out tanpa gue yakin, tanpa gue riset, tanpa gue ngetes. Begitu gue gagal, 100 juta gue hilang. Tapi kalau kayak tadi, oke, 5 juta. Ada nggak nih penjualan? Rugi 5 jutanya pasti. Iya, nggak apa-apa. Gitu ya. Begitu ada penjualan, ini oke, seminggu ini ada potensi. Barulah gue bakal keluarin peluru gue kedua buat mensupport. Tambahin, masih bisa nggak nih? Tambahin, masih bisa nggak nih? Untung terus, ya udah. 100 juta gue, paling-paling realnya, gue tuh bakal keluar kayak 20-30 juta udah nemuin 1-2 produk yang bagus. Ya nggak? Kalau sampai 40-50 juta nggak masalah. Nah, tapi begitu ini ada yang laku, gue punya modal sisa, modal gue ini buat ngebus yang lainnya. Ya kan? Beda kan caranya kan, bener nggak? Nah, ketika seperti ini 100 juta gue harusnya lebih efektif. Nah, yang sial adalah kalau misalnya setiap nembak 5 juta nggak ada yang penjualan, gagal. 5 juta gagal, makanya pelurunya harus banyak. Iya kan? Dengan pelurunya banyak kan kita nyoba, gagal. Akhirnya pasti ada yang ketemunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah fase dalam nyiptain margin. Dan scale up itu baru bisa lu kerjain kalau lu udah bisa nemu, lu udah bisa mulai strategi, lu nggak masalah sama margin. Nah, margin harga jual itu kan yang harus lumayan. Berapa sih margin harga jual yang ideal? Yang ideal tuh kurang lebih minimal 40% dari harga jual. Jadi kalau barang 100.000, 40.000 deh minimal itu udah ada marginnya. Karena 40.000 juga pasti habis kemana-mana. Gitu bener ya? Makanya lu butuh ada margin segede gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau ada margin masalah minimal lu ada untung. Tapi apakah untung itu pasti ada modalnya ini? Pasti lu dengan untung 40% itu apakah lu harus punya modal terus? Iya, karena perusahaan adalah ketika lu jualan di e-commerce, semakin order lu banyak, modal lu semakin gede. Makanya di sini nih kemarin gue nggak sengaja nemu ya. Kemarin kita mau ada kerjasama, gue kasih tahu gue perlu kita lakuin atau enggak. Ada satu perusahaan IPO dari Singapura yang dia itu mau nginvestin, gitu ya, mau invest di produk-produk UMKM, di produk-produk kalian, asal penjualan kalian minimal syaratnya 300 juta ke atas dan margin di atas 40%. Jadi nanti di invest tuh SKU-nya. SKU-nya tuh kayak gimana? Misalnya gini, barang gua ini laku, ya udah dia bakal
tap in di sini, kasih duit di sini. Jadi untuk supplier gue nggak usah ngemodal lagi. Dia terus yang modal. Oh, asik banget kan? Dia terus yang modal. Gue tinggal ngambil untungnya doang. Ada bunga nggak? Ada sistem bagi hasil nggak ya? Pasti ada lah. Ada potongan bagi hasil pasti ada. Tapi kan lu dapatnya bersih. Lu udah nggak usah ngurusin modal stok lagi. Bahkan modal iklan, modal marketing. Mereka mau modalin. Gila. Kalau jadi mantep banget nih. Ya kan? Nah, lanjut. Nah, terus kalau inilah yang berikutnya ya. Jadi lu bisa ketika lu nggak ada masalah margin, nggak ada masalah modal. Dan yang berikutnya adalah lu bisa scale up kalau kalian punya kemampuan buat nyari traffic terus. Traffic sekarang tuh pasti harus beli, ya kan? Trafficnya dari mana? Mau dari konten, mau dari live, mau dari ads, mau dari mana? Lu punya kemampuan terus. Nah makanya ketika gue bilang kayak gini, pasti banyak dari kalian bilang, wah kalau gitu gue nggak ada modal nih, nggak ada apa nih segala macem nih. Lu nggak ada modal, tadi gue baru ngomong tuh, sebenarnya ada solusinya, bisa kerjasama. Dan lu bisa masuk sama kita, lu bisa dapetin traffic banyak banget. Kita dimana bisa bantu kalian cari traffic banyak banget dan buat modalnya lu nggak usah pusingin. Kenapa? Karena ada si perusahaan itu tadi. Gitu kan, enak kan kalau kayak gitu kan, bisa jauh lebih jalan dong, bener nggak? Lu gak usah modal lagi gitu ya. Nah, dan lu bakal bisa scale up kalau lu udah bisa bikin pelayanan toko yang bagus, ya bikin orang tuh mau stay, bikin orang tuh mau beli lagi. Karena ya gimana pun orang juga pasti ujungnya lari ke service kan, dia pengen tahu nih, oke nggak nih, gua ngerasa cocok nggak, gua ngerasa suka nggak, gitu kan. Nah, dan terakhir adalah kalian bakal bisa scale up kalau kalian bisa ngevaluasi, bisa ngebaca data dengan benar dan ngambil action plan dari data tersebut. Jadi banyak orang suka ngomong, aduh kita tuh sekarang apa-apa harus by data. Kenapa sih? Karena gini, data itu kalau cuma lihat ya cuma data doang. Tapi data itu bisa jadi informasi, dan informasi lu bisa jadiin kebijaksanaan dan lu ngambil action yang tepat yang itu bakal membuat bisnis kalian makin besar. Gitu ya. Nah, inilah yang penting. Nah, ketika lo bisa lakuin ini, toko lo udah dijamin pasti bakal bisa scale up. Jadi, masalahnya itu bukan cuma masalah kayak lo masih baru atau enggak, tapi lo mau nggak belajar buat kesini. Ketika lo bisa belajar kesini, lo bisa ngelakuin macam-macam. Ya, nah, buat kalian yang, aduh, gue pengen tapi gue mungkin kayak nggak ngerti gimana caranya, bingung caranya nggak kuat, tenang aja. Kita di Skill School, gue di Skill School udah siapin ada satu program pendampingan ordal di mana kita siapin konsultan buat bantuin kalian melakukan semua proses ini. Beberapa proses ini gue tahu mungkin ribet, makanya biar lu nggak kerja sendirian kan ini dibantuin aja, bener nggak? Diaturin strateginya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, action plan-nya kayak gimana, lu tinggal kerjain aja dan kita bisa balikin target kayak lu dalam 3 bulan harus naik omset 2 kali lipat atau dalam sekian bulan harus sekian. Nah itu adalah yang bakal kita kerjain ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi pendampingan itu adalah cocok buat kalian yang pengen kerjain sendiri. Kalau kalian yang ngerasa nggak punya waktu dan pengen dibantuin semuanya, lu bisa kerja sama dengan Mia Agency karena kita bisa kerjain semuanya buat lu. Kalau ada yang mau tanya, jangan lupa buat tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.